Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pada jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukuru ki mapoji lori sese arajanna pongallahu Ta'ala nasaba engkata pada nawereng ajapat japangang nenia adis disingang nato pada engka hadere rion ramak barakae dan ria lupetoni masalawa nenia mapasalama lauri nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam to neserie pamase nenia assalamakang rilalenna iye kesempatan malebie palabeka rampea ki di judul ceramah yanaritu adab buang air serta hikmahnya. Pada jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelumnya perlu kita ketahui Islam itu merupakan agama yang sangat memperhatikan berbagai masalah kehidupan manusia, mulai dari hal sepele hingga masalah yang cukup serius. Salah satunya ajaran dalam Islam adalah bagaimana adab yang baik ketika kita buang air. Aktivitas ini menjadi suatu kebutuhan manusia dalam setiap harinya dan apabila tidak dilakukan bisa mendatangkan penyakit. Pada jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun adab-adab yang akan saya bahas pada kesempatan ini yakni adab buang air. Di antaranya yaitu yang pertama, mencari tempat yang tertutup dan jauh dari manusia. Jabir bin Abdullah ia berkata, kami pernah keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dalam perjalanan, lalu beliau tidak menunaikan hajatnya di tempat terbuka, tetapi beliau pergi ke tempat yang jauh sampai tidak tampak dan tidak terlihat. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Adapun adab yang kedua yaitu tidak membawa sesuatu yang mengandung nama Allah, Nabi atau Rasulnya. Alasan dalam anjuran ini karena kita sebagai umat Islam harus senantiasa mengagungkan nama Allah dan mensyiarkannya di tempat-tempat yang mulia. Dalam surah Al-Hajj ayat 32, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Zalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Yang artinya, demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Pada jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun adab yang ketiga yaitu hendaknya membaca basmalah atau ta'awuz terlebih dahulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, penghalang antara pandangan jin dan aurat manusia adalah jika salah seorang di antara mereka memasuki tempat buang hajat, kemudian ia mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim dalam hadis riwayat Imam Tirmizi. Yang keempat yaitu masuk ke tempat buang hajat dengan kaki kiri terlebih dahulu dan keluar dengan kaki kanan. Imam Asy-Syaukani berkata, adapun mendahulukan kaki kiri ketika memasuki tempat buang hajat dan ketika keluar dengan kaki kanan, hal itu memiliki alasan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih suka mendahulukan yang kanan untuk perkara yang baik, sedangkan untuk perkara yang buruk, jelek atau kotor, beliau lebih senang mendahulukan yang kiri.
Adab ini didasarkan pada dalil yang sifatnya global. Adapun adab selanjutnya yaitu tidak menghadap kiblat atau membelakanginya. Dari Abu Ayyub Al-Ansori, ia berkata, "Jika kalian mendatangi tempat buang hajat, maka janganlah kalian menghadap kiblat atau membelakanginya, namun hadaplah ke arah selatan atau utara." Pada jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun adab selanjutnya yaitu dilarang berbicara saat buang air. Dalam sebuah hadis dari Ibnu Umar, ia berkata, ada seseorang yang melewati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau sedang buang air kecil. Ketika itu orang tersebut mengucapkan salam, tetapi beliau tidak membalasnya. Dalam hadis riwayat Muslim. Adab selanjutnya yaitu hendaknya tidak buang air di tempat yang menggenang. Dari Jabir bin Abdullah, beliau bercerita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita buang air kecil dan buang air besar di air tergenang. Dalam hadis riwayat Muslim. Pada jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adab selanjutnya yaitu membersihkan sisa kotoran dengan benar sesuai tuntunan dan membaca doa setelah selesai. Doa ini lebih tepatnya diucapkan ketika seseorang selesai dan keluar dari toilet atau kamar mandi. Dari Aisyah, beliau berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya setelah beliau keluar dari kamar mandi, beliau ucapkan Gufronaka, ya Allah, aku memohon ampun kepadamu. Dalam hadis riwayat Abu Daud. Begitulah Islam mengajarkan kita agar mengedepankan adab khususnya ketika buang air. Pada jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun kesimpulan dari ceramah yang sempat saya bawakan, yakni ketika membuang hajat atau ketika kita membuang hajat, hajat itu adalah perkara biasa yang kita lakukan dalam setiap harinya. Maka dari itu, kita sebagai orang Islam harus mengetahui adab-adab yang dituntunkan dalam syariat agama kita sendiri. Jalan-jalan ke Taman Mini, jangan lupa membeli kuaci. Ceramah saya hanya sampai di sini. Semoga minggu depan bertemu kembali. Makoniru kapang wala ada asi paringarangang tak dempanganga nareko engka ada kutas salah mamuare nama baraka lori pada idi manang terutama lori alena tomak bicarai. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.